Dongeng sebelum tidur dengan judul Pohon Tua yang Menunggu Fajar Terakhir. Selamat malam. Sebelum memejamkan mata, marilah kita duduk sejenak dalam ketenangan. Tarik napas perlahan, lepaskan segala penat yang telah menemani sepanjang hari. Malam ini, izinkan saya mengajak Anda mendengarkan sebuah kisah sederhana. Sebuah kisah tentang pohon tua, seorang kakek, dan rahasia kehidupan yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Di sebuah desa yang sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah pohon beringin yang luar biasa besar. Tak seorang pun mengetahui dengan pasti berapa usianya. Konon, pohon itu telah berdiri jauh sebelum desa tersebut dibangun. Ia telah menyaksikan anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Ia melihat pasangan muda membangun keluarga. Ia menjadi saksi orang-orang yang lahir, tertawa, menangis, lalu suatu hari pergi meninggalkan dunia. Musim demi musim datang silih berganti. Kemarau membakar dedaunannya. Hujan membasuh batangnya, angin menerbangkan ribuan daunnya. Namun, pohon itu tetap berdiri dengan tenang. Di desa itu tinggal seorang kakek bernama Jauhar. Usianya telah melewati 70 tahun. Langkahnya mulai lambat. Penglihatannya tidak lagi setajam dulu. Namun, setiap pagi sebelum matahari terbit, beliau selalu berjalan menuju pohon beringin itu. Beliau duduk di bawahnya, tidak berbicara, tidak melakukan apapun, hanya memandang langit yang perlahan berubah warna. Orang-orang muda sering bertanya, "Kek Jauhar, mengapa setiap hari datang ke sini?" Beliau hanya tersenyum. "Nanti, ketika umur kalian sudah panjang, kalian akan mengerti." Suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Zuhair. Ia baru pulang dari kota. Ia membawa berbagai ilmu, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia merasa kehidupannya tidak pernah cukup. Harta bertambah, tetapi damai tidak datang. Keberhasilan diraih, namun kebahagiaan terasa semakin jauh. Ia pun duduk di samping Kek Jauhar. "Apa yang kakek lihat setiap pagi?" Kakek itu tersenyum. "Aku sedang belajar." Zuhair heran. "Belajar apa?" "Dari ciptaan Tuhan." Zuhair memandang pohon itu. Baginya itu hanyalah pohon tua biasa, tidak lebih. Keesokan harinya, mereka datang lagi. Kakek menunjuk seekor semut kecil yang sedang membawa sebutir makanan. "Lihatlah," Zuhair memperhatikan semut itu berjalan perlahan. Berkali-kali tergelincir, namun ia tidak menyerah. Ia bangkit lagi, lalu berjalan kembali. Kakek berkata pelan, "Siapa yang mengajari semut itu bekerja tanpa mengeluh?" Zuhair terdiam. Hari berikutnya mereka kembali. Seekor burung kecil sedang menyusun sarang. Ia terbang mengambil ranting, lalu kembali lagi. Berulang-ulang, kakek berkata, "Tidak ada sekolah burung, tidak ada guru yang mengajarkan membuat sarang. Tetapi semuanya mampu melakukannya dengan sempurna." Zuhair mulai berpikir. Hari demi hari berlalu. Kini Zuhair mulai menikmati duduk diam. Ia mulai memperhatikan embun yang menempel di ujung rumput. Ia melihat laba-laba menenun jaring yang begitu rumit. Ia melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di atas bunga. Ia melihat matahari selalu terbit dari arah yang sama. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan. Suatu pagi turun hujan. Zuhair mengira mereka tidak akan datang. Namun Kek Jauhar tetap berjalan menuju pohon. Mereka duduk sambil mendengarkan suara hujan. Kakek berkata, "Air hujan jatuh tanpa memilih."
Ia membasahi orang kaya maupun miskin, menyuburkan ladang siapapun. Itulah kasih sayang Tuhan. Zuhair memejamkan mata. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa syukur. Musim berganti, daun-daun pohon mulai gugur. Zuhair bertanya, apakah pohon ini sedang sekarat? Kakek tersenyum. Tidak, ia sedang mempersiapkan kehidupan baru. Kadang kehilangan bukan akhir. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, tunas-tunas muda mulai muncul. Zuhair terkejut. Pohon yang tampak gersang ternyata kembali menghijau. Kakek berkata, lihatlah, Tuhan mengajarkan bahwa harapan selalu tumbuh setelah kesabaran. Suatu malam angin bertiup sangat kencang. Banyak pohon kecil tumbang, namun pohon beringin tua tetap berdiri. Zuhair bertanya, mengapa? Kakek menjawab, karena akarnya jauh masuk ke dalam tanah. Lihatlah manusia, yang membuat seseorang kuat bukan yang tampak dari luar, tetapi apa yang tertanam dalam hatinya. Bertahun-tahun berlalu, kini Zuhair telah menjadi orang yang bijaksana. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan tergesa-gesa. Ia lebih banyak bersyukur, lebih banyak tersenyum, lebih banyak membantu sesama. Suatu hari, Kek Jauhar berkata, besok mungkin aku tidak datang lagi. Zuhair memandang beliau dengan mata berkaca-kaca. Namun kakek tetap tersenyum tenang. Semua yang datang pasti akan pulang. Itulah hukum kehidupan. Keesokan paginya, Zuhair datang sendirian. Pohon tua masih berdiri, burung masih bernyanyi, embun masih turun. Matahari tetap terbit, tetapi bangku kayu tempat Kek Jauhar biasa duduk telah kosong. Penduduk desa mengabarkan bahwa beliau telah berpulang dengan tenang pada malam sebelumnya. Zuhair duduk di tempat yang sama. Air matanya menetes. Namun untuk pertama kalinya ia tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena bersyukur pernah dipertemukan dengan seorang guru kehidupan. Zuhair memandang langit. Ia melihat awan bergerak perlahan. Angin berembus lembut. Daun-daun bergoyang seolah ikut bertasbih. Burung-burung terbang tanpa saling bertabrakan. Sungai mengalir menuju laut. Bintang bersinar tanpa minta imbalan. Zuhair akhirnya memahami pelajaran terbesar. Seluruh alam semesta bergerak dalam aturan yang sangat sempurna. Tidak ada suatu daun pun yang jatuh tanpa izinnya. Tidak ada setetes hujan pun yang turun sia-sia. Tidak ada kelahiran tanpa tujuan. Tidak ada kematian tanpa hikmah. Semua berada dalam pengaturan Sang Maha Pencipta yang maha bijaksana. Di hadapan kebesarannya, manusia hanyalah setitik kecil di alam raya yang luas. Namun betapa luar biasanya kasih sayangnya. Dia tetap memberi udara untuk dihirup, memberi matahari untuk menghangatkan bumi, memberi hujan untuk menumbuhkan kehidupan, memberi hati agar manusia mampu mencintai, memberi waktu agar manusia dapat memperbaiki diri, dan memberi malam agar setiap insan beristirahat dalam kedamaian. Maka sebelum mata kita terpejam malam ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur atas napas yang masih mengalir, atas keluarga yang pernah kita cintai, atas setiap ujian yang telah menguatkan, atas setiap kebahagiaan sekecil apapun. Semoga hati kita semakin tenang, semakin ikhlas, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Karena semakin lama kita memandang keajaiban ciptaannya, semakin kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa hikmah. Selamat beristirahat.
Semoga malam ini membawa kedamaian dan esok hari kita kembali menyambut kehidupan dengan hati yang penuh syukur. Selamat tidur.